Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasya Azahra dengan NPM 2314071020. Saya dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang motor bakar 4 tak, di mana materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dan video ini juga merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc selaku dosen pembimbing dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelum kita masuk ke pembahasan motor bakar 4 tak, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu motor bakar. Jadi, motor bakar itu adalah suatu mesin kalor, yang dimana mesin ini mengkonsumsi energi kimia yang terkandung pada bahan bakar. Nah, bahan bakar tersebut akan menjadi panas, di mana panas tersebut akan menjadi energi mekanik atau gerak. Panas tersebut dihasilkan dari proses pembakaran yang dimana terjadi pada mesin itu sendiri. Selain itu, panas tersebut akan menjadi fluida kerja dari mesin itu. Seperti yang dibilang tadi, nanti panas tersebut akan mengubah menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, dalam proses pembakaran motor bakar tersebut, itu tergantung dari langkah atau prinsip kerja dari jenis masing-masing motor bakar. Motor bakar itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak, yang kedua ada motor bakar 2 tak, yang ketiga itu ada motor bensin, yang terakhir itu ada motor diesel. Nah, kita akan membahas salah satu jenis motor bakar, yaitu motor bakar 4 tak, sesuai judul yang telah saya paparkan. Jadi, motor bakar 4 tak ini merupakan salah satu jenis motor bakar yang paling umum digunakan dalam kendaraan sehari-hari, yaitu pada sepeda motor ataupun mobil. Kenapa disebut motor bakar 4 tak? Karena motor bakar ini mempunyai 4 langkah atau prinsip kerja dalam usahanya, yaitu 4 langkah piston bolak-balik atau 2 putaran poros engkol dalam 1 kali usaha. Sebelum kita bahas mengenai prinsip kerja atau langkah kerja dari motor bakar 4 tak itu sendiri, sebelumnya kita harus mengenali dulu apa sih komponen-komponen utama dalam motor bakar 4 tak. Jadi di sini ada 10 komponen utama yang paling penting dalam motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada blok silinder, itu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan panas. Di dalamnya itu terdapat lubang-lubang silinder yang menjadi tempat piston bergerak. Blok silinder juga dilengkapi dengan saluran-saluran untuk sirkulasi oli, pelumas, dan air pendingin. Jadi fungsinya itu sebagai rangkai utama mesin yang menopang silinder, piston, dan komponen lainnya. Juga berfungsi sebagai saluran pendingin. Lalu yang kedua itu ada kepala silinder. Kepala silinder ini juga terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan panas. Kepala silinder juga tempat komponen paling penting nih, seperti busi, katup isap, katup buang, dan saluran-saluran gas lainnya. Kepala silinder ini berfungsi menutup bagian atas silinder dan berisi ruang bakar. Lalu yang ketiga itu ada piston. Piston ini berbentuk silinder dengan beberapa ring piston di sekelilingnya. Nah, piston ini dapat bergerak naik turun. Gerakan naik turun piston ini akan memutar poros engkol melalui batang piston. Jadi piston ini fungsinya mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik. Lalu yang keempat itu ada batang piston. Nah, batang piston ini berbentuk batang logam yang tahan akan tekanan tinggi.
Batang piston ini berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol, lalu meneruskan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Lalu yang kelima itu ada poros engkol. Nah, poros engkol ini merupakan komponen utama yang mengubah energi mekanik dari piston menjadi energi putaran. Poros engkol ini terhubung dengan roda gila yang berfungsi untuk memutarkan putaran mesin. Fungsi utama poros engkol ini untuk mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi yang menggerakkan roda kendaraan. Lalu, yang keenam itu ada katup. Katup sendiri itu terbagi menjadi dua, ada katup isap dan katup buang. Katup isap sendiri itu untuk membuka saat piston bergerak turun untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan katup buang itu membuka saat piston bergerak naik untuk mengeluarkan gas buang. Jadi, katup sendiri itu berfungsi untuk mengontrol aliran masuknya campuran udara dan bahan bakar serta keluarnya gas buang. Nah, komponen selanjutnya ini ada busi. Busi ini terdiri dari elektroda tengah dan elektroda samping. Ketika busi diberi tegangan listrik, akan timbul bunga api yang memicu pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Komponen selanjutnya ini ada bahan bakar, sistem bahan bakar. Jadi, sistem bahan bakar ini bertanggung jawab untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang pembakaran. Jadi, fungsi sistem ruang bakar ini untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat untuk proses pembakaran. Nah, dalam sistem bahan bakar ini terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator atau injektor, dan filter bahan bakar. Nah, untuk komponen selanjutnya ini ada sistem pendingin. Jadi, sistem pendingin ini menggunakan cairan pendingin yang bersirkulasi di dalam mesin untuk menyerap panas. Panas kemudian dibuang ke udara melalui radiator. Jadi, fungsi sistem pendingin ini untuk mencegah mesin menjadi terlalu panas dengan cara mendinginkan komponen-komponen mesin. Sistem pendingin bisa menggunakan air ataupun udara. Lalu yang terakhir ini ada sistem pelumas. Jadi sistem pelumas ini adalah oli pelumas yang akan mengalir ke seluruh bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gerakan dan menjaga suhu komponen yang tetap stabil. Jadi fungsi utama sistem pelumas ini untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan keausan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerja atau langkah kerja dari motor bakar 4 tak. Sesuai dengan namanya, motor bakar 4 tak ini terdiri dari 4 prinsip kerja, yaitu ada hisap, kompresi, lalu usaha, dan buang. Untuk langkah pertamanya, yaitu langkah hisap, di mana piston ini bergerak ke bawah menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Hal ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terhisap masuk melalui katup masuk. Lalu, untuk langkah yang kedua ini ada langkah kompresi. Nah, dalam langkah kompresi ini, piston bergerak ke atas, memampatkan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Langkah kompresi ini juga untuk meningkatkan suhu dan tekanan udara. Lalu, yang langkah ketiga itu ada langkah usaha. Langkah usaha ini di mana busi memicu pembakaran campuran yang telah terkompresi. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston engkol. Nah, untuk langkah yang terakhir ini adalah namanya langkah buang, di mana piston bergerak ke atas lagi, mendorong gas hasil pembakaran keluar melalui katup buang. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada materi ini adalah motor bakar 4 tak adalah jenis motor bakar yang menunjukkan proses 4 langkah piston yang terjadi dalam satu siklus pembakaran. 4 langkah tersebut melibatkan proses hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, itu dia pembahasan mengenai materi tentang motor bakar 4 tak serta komponen-komponen dan prinsip kerja dari motor bakar 4 tak. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi mengenai tentang motor bakar 2 tak, di mana materi ini juga merupakan salah satu dari bagian mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dan video ini juga merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telambanua STP, MSc, selaku dosen pengampu dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari materi motor bakar 2 tak, sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Fasya Zahra dengan NPM 2314071020 dari kelas TEP A Angkatan 23, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang telah saya buat. Yang pertama itu ada pengertian motor bakar 2 tak, lalu ada prinsip kerja dari motor bakar 2 tak, lalu yang ketiga itu ada kelebihan dari motor bakar 2 tak, yang keempat ada kekurangan motor bakar 2 tak, serta yang terakhir itu ada perbedaan dari motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Nah, yang pertama ini ada pengertian motor bakar 2 tak itu sendiri. Jadi, motor bakar 2 tak ini adalah jenis mesin pembakaran dalam yang memiliki satu siklus kerja yang lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Seperti namanya nih, motor bakar 2 tak ini hanya membutuhkan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Nah, dalam satu putaran poros engkol, mesin melakukan langkah kompresi dan pembakaran sekaligus pembuangan dan pengisian ulang bahan bakar. Nah, motor bakar 2 tak ini dikenal karena desainnya yang lebih sederhana, terus tenaganya yang lebih besar, lalu bebannya itu lebih ringan. Nah, pembahasan selanjutnya ini ada prinsip kerja dari motor bakar 2 tak itu sendiri. Di bawah ini ada gambar dari prinsip kerja motor bakar 2 tak. Untuk pembahasan selanjutnya itu lebih lanjutnya itu prinsip kerja dari motor bakar 2 tak ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama itu upward stroke dan downward stroke. Nah, untuk langkah yang pertama itu ada upward stroke, di mana ada langkah hisap dan kompresi nih. Nah, piston itu berada pada posisi titik terbawah atau TMB. Yang pertama itu saluran masuk terbuka dan campuran bahan bakar dan udara mulai masuk ke dalam ruang bakar. Lalu piston bergerak naik menuju titik mati atas atau TMA. Lalu memampatkan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Saat piston mencapai TMA, saluran buang mulai terbuka, gas buang dari pembakaran sebelumnya mulai terbuang. Lalu dilanjutkan dengan langkah downward stroke atau langkah usaha dan langkah buang, di mana piston yang telah mencapai posisi tertinggi membuat busi memercikan api nih, lalu membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah terkompresi. Lalu ledakan terjadi sehingga membuat piston bergerak menuju TMB atau titik mati bawah. Saat piston mencapai TMB, saluran masuk terbuka. Nah, campuran bahan bakar dan udara baru mulai masuk ke dalam ruang bakar. Sementara gas buang terus terdorong keluar melalui saluran buang. Saat melakukan langkah kerja atau prinsip kerja dari motor bakar 2 tak, ada proses yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama itu ada pembilasan, lalu ada pembakaran tidak sempurna. Untuk pembilasan itu saat piston bergerak naik dan turun, itu terjadi proses pembilasan, di mana campuran bahan bakar dan udara harus masuk menggantikan gas buang.
Proses ini terjadi karena perbedaan tekanan antara ruang bakar dan saluran masuk atau buang. Sedangkan pembakaran tidak sempurna ini terjadi karena proses pembilasan yang cepat dan tidak sempurna. Sedangkan kecil bahan bakar yang terbakar serta oli samping akan ikut terbuang bersama gas buang, menyebabkan emisi yang tinggi. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ini ada kelebihan dari motor bakar 2 tak. Yang pertama itu lebih sederhana dan ringan, lalu tenaga lebih besar, biaya produksi dan perawatan lebih rendah, lalu putaran mesin lebih tinggi. Untuk yang lebih sederhana dan ringan, desain motor bakar 2 tak ini lebih sederhana karena tidak memiliki komponen seperti katup dan sistem pelumas terpisah seperti motor bakar 4 tak. Untuk yang tenaga lebih besar, motor bakar 2 tak ini menghasilkan tenaga lebih besar per siklus karena pembakaran terjadi setiap 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Untuk biaya produksi dan perawatan lebih rendah karena komponennya yang lebih sedikit, sehingga biaya produksi dan perawatannya itu lebih rendah. Lalu putaran mesinnya lebih tinggi itu karena motor bakar 2 tak ini dapat bekerja pada putaran mesin yang lebih karena siklus pembakarannya terjadi 2 kali. Selain mempunyai kelebihan, motor bakar 2 tak juga mempunyai kekurangan, yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama itu ada emisi gas buang yang lebih tinggi. Karena sebagian campuran bahan bakar dan udara yang tidak terbakar ikut terbuang. Selain itu, pelumas yang tercampur dengan bahan bakar ikut terbakar, menghasilkan polusi lebih tinggi. Selain itu, motor bakar 2 tak juga proses pembakarannya juga tidak sempurna dibandingkan dengan motor bakar 4 tak yang lebih sempurna pembakarannya. Lalu yang kedua itu ada konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Karena motor bakar 2 tak ini pembakarannya lebih sering terjadi dan lebih cepat dibandingkan motor bakar 4 tak. Untuk yang ketiga ini ada getarannya itu lebih besar. Getarannya lebih besar itu disebabkan karena konstruksi dan desainnya itu yang lebih sederhana dan ringan. Dan untuk umur mesinnya itu lebih pendek. Karena mesin 2 tak ini bekerja pada siklus pembakaran setiap 2 langkah piston, sehingga seperti komponen seperti piston dan silinder itu lebih cepat aus. Nah, yang terakhir ini ada perbedaan dari motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Untuk perbedaan utamanya itu di motor bakar 4 tak mempunyai katup isap dan katup masuk dan katup keluar. Sedangkan di motor bakar 2 tak ini tidak mempunyai katup. Untuk perbedaan selanjutnya itu motor bakar 2 tak itu lebih sederhana, bertenaga, dan ringan, tetapi boros terhadap bahan bakar, dan motor bakar 2 tak juga ini kurang ramah lingkungan. Untuk motor bakar 4 tak sendiri lebih efisien, ramah lingkungan, dan awet, tetapi lebih kompleks dan menghasilkan tenaga lebih sedikit per putarannya. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari materi ini bahwa motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang memiliki satu siklus kerja yang lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Nah, untuk 2 langkahnya tersebut terdiri dari upward stroke, di mana terdiri dari langkah hisap dan kompresi. Lalu yang kedua itu ada downward stroke, di mana langkah tersebut terdiri dari langkah usaha dan buang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai,
dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang motor 4 tak diesel, di mana materi ini juga merupakan salah satu dari bagian mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, dan juga merupakan salah satu bagian tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telembanua STP MSc selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang motor 4 tak diesel, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fasya Azahra dengan NPM 2314071020 dari kelas TEP A Angkatan 23, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, di sini ada daftar isi. Di sini saya menjadikannya 5 subbab. Yang pertama itu ada pengertian dari motor 4 tak diesel, ada prinsip kerjanya, terus ada kelebihan, kekurangan, dan perbedaan antara motor bensin dengan motor diesel. Untuk materi yang pertama, ini saya akan membahas tentang pengertian motor 4 tak diesel. Ya, seperti kita ketahui itu motor bakar itu mempunyai 2 jenis. Yang pertama itu motor bakar luar dan jenis motor bakar dalam. Untuk pada mesin pembakaran luar itu proses pembakarannya terjadi di luar mesin, di mana energi termal dari gas hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja mesin melalui beberapa dinding pemisah. Sedangkan pada mesin pembakaran dalam itu, atau dikenal dengan motor bakar, proses pembakarannya terjadi di dalam motor bakar itu sendiri. Sehingga gas pembakaran yang terjadi sekali itu akan menjadi fluida kerja juga. Nah, motor diesel ini disebut juga motor bakar. Jadi motor diesel itu disebut motor bakar karena pengubahan tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanik yang dilaksanakan dalam mesin motor bakar itu sendiri. Sedangkan motor 4 tak diesel ini adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah atau 4 tak untuk menghasilkan tenaga dan menggunakan bahan bakar diesel. Nah, mesin diesel ini merupakan sistem penggerak utama yang banyak digunakan baik untuk sistem transportasi maupun penggerak stasioner. Nah, jenis motor bakar diesel ini dikenal karena mempunyai efisiensi tinggi, terus dia juga berkembang pada otomotif seperti traktor, bulldozer, dan pembangkit listrik, dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini ada prinsip kerja motor 4 tak diesel. Seperti yang diketahui tadi, motor 4 diesel itu kan jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah. Jadi siklus kerjanya itu terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah pembakaran serta langkah buang. Untuk yang langkah hisap sendiri itu, langkah ini tuh yang pertama katup masuk terbuka dan piston bergerak dari atas ke bawah sehingga menciptakan ruang hampa yang mengisap udara ke dalam silinder. Pada mesin diesel yang dihisap hanya udara tanpa campuran bahan bakar. Nah, lalu langkah kompresi di mana setelah udara yang masuk, katup masuk dan katup buang lalu tertutup
sehingga piston bergerak dari bawah ke atas lalu memampatkan udara di dalam silinder, sehingga udara akan menjadi sangat panas karena tekanan yang meningkat. Lalu terjadi langkah pembakaran di mana pada puncak kompresi bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor bahan bakar. Karena udara yang terkompresi sangat panas, bahan bakar diesel akan menyala secara otomatis atau disebut pembakaran spontan. Lalu terjadi ledakan sehingga mendorong piston kembali ke bawah sehingga menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan atau mesin. Lalu yang terakhir ini ada langkah buang. Setelah piston mencapai titik terendah, lalu katup buang terbuka. Dan piston bergerak dari bawah ke atas lagi untuk mendorong gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Setelah itu, siklus akan kembali ke langkah pertama. Nah, setelah penjelasan dari prinsip kerja dari motor 4 tak diesel, di sini ada keuntungan dari motor 4 tak diesel. 4 tak diesel sendiri itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis mesin lainnya, terutama dalam hal efisiensi dan daya tahan. Nah, di sini ada beberapa keunggulan utama dari motor 4 tak diesel. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Di sini mesin diesel biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin karena pembakaran diesel lebih padat energi dan memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi. Mesin diesel dapat mengubah lebih banyak energi bahan bakar menjadi tenaga sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih rendah. Lalu yang kedua di sini ada torsi yang lebih besar, di mana torsi yang lebih besar ini mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin rendah. Ini membuat mesin diesel sangat cocok untuk kendaraan yang memerlukan daya dorong besar seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Torsi tinggi juga dapat membantu kendaraan diesel bergerak lebih efisien saat membawa beban berat. Lalu yang ketiga itu ada daya tahan yang lebih baik. Maksudnya di sini mesin diesel dibangun dengan komponen yang lebih kuat dan tahan lama karena tekanan yang lebih tinggi di dalam silinder selama proses kompresi, sehingga membuat motor diesel 4 tak umumnya lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu ada rasio kompresi yang tinggi. Mesin diesel ini memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi daripada mesin bensin. Rasio kompresi yang lebih tinggi menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan lebih banyak energi yang dapat dihasilkan dari setiap tes-tesan dari bahan bakar. Nah, lalu yang kelima ini, yang terakhir itu ada cocok untuk penggunaan berat. Maksudnya mesin diesel itu lebih efektif untuk pekerjaan berat dan penggunaan jarak jauh. Oleh karena itu, mesin diesel itu sering digunakan pada kendaraan besar yang kayak tadi saya sebutkan, ada seperti truk, bus, dan peralatan lainnya. Selain mempunyai keunggulan, motor 4 tak diesel juga mempunyai kekurangan. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari motor 4 tak diesel. Yang pertama itu beratnya yang lebih besar, karena mesin diesel itu umumnya komponen-komponennya lebih kuat untuk menahan tekanan tinggi selama proses pembakaran. Contohnya itu seperti blok mesin dan kepala silinder dari motor diesel. Beratnya yang lebih besar dapat mempengaruhi performa dan efisiensi terutama pada kendaraan kecil. Nah, lalu itu yang kedua ada suara dan getarannya lebih keras. Mesin diesel ini cenderung lebih berisik atau bising dan menghasilkan banyak getaran yang tinggi dibandingkan mesin bensin, disebabkan karena
tekanan pembakarannya yang lebih tinggi, dan karakter mesin diesel yang menghasilkan ledakan pembakaran lebih keras. Lalu yang ketiga itu ada emisi NOx dan partikulat yang lebih tinggi. Mesin diesel walaupun efisien dalam hal bahan bakar, tetapi menghasilkan lebih banyak nitrogen oksida dan partikel kecil atau partikulat. Nah, emisi ini berbahaya nih bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan kendaraan diesel sering membutuhkan teknologi tambahan seperti sistem pengurangan katalitik selektif atau CCR dan filter partikulat untuk memenuhi standar emisinya. Lalu yang keempat itu perawatannya lebih mahal. Mesin diesel ini umumnya memang lebih tahan lama, tapi biaya perawatan dan suku cadang dapat lebih mahal. Karena mesin diesel ini sering dilengkapi dengan teknologi tambahan seperti turbocharger, filter partikulat diesel, dan sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi, sehingga memerlukan perawatan yang khusus. Nah, yang terakhir ini ada perbedaan motor bensin dengan motor diesel. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada cara pembakarannya. Ketika pada motor bensin sendiri itu pertama bahan bakar bensin dicampur dengan udara dalam karburator atau melalui injeksi bahan bakar sebelum masuk ke silinder. Lalu campuran tersebut kemudian dikompresi oleh piston, dan pembakarannya terjadi ketika busi memercikan api untuk menyalakan campuran udara bahan bakar. Nah, sedangkan pada motor diesel itu udara dimasukkan ke dalam silinder dan dikompresi hingga mencapai suhu yang tinggi. Setelah mencapai suhu yang tinggi, barulah si injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder sehingga menghasilkan ledakan atau bahan bakar menjadi terbakar. Nah, jadi perbedaan utamanya itu pada motor bakar seperti motor bakar 4 tak dan 2 tak itu dia memakai busi untuk memicu ledakannya, sedangkan kalau untuk diesel sendiri itu memerlukan injektor untuk ledakan pada ruang pembakaran. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari materi ini, jadi motor 4 tak diesel itu jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah atau 4 tak untuk menghasilkan tenaga dan menggunakan bahan bakar diesel. Nah, siklusnya itu berupa langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini mengenai tentang motor 4 tak diesel. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Materi ini juga merupakan salah satu bagian dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, dan juga merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc selaku dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fasya Zahra dengan NPM 2314071020 dari kelas TEP A Angkatan 23 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu di sini ada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin ini memainkan peran penting dalam mengatur campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar untuk pembakaran. Nah, sistem penyaluran bahan bakar bensin ini ada 2 jenis yang umum digunakan. Yang pertama itu ada sistem karburator
Dan yang kedua itu ada sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EFI atau Electronic Fuel Injection. Nah, keduanya ini memiliki prinsip kerja dan teknologi yang berbeda. Nah, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu yang sistem karburator. Jadi karburator sendiri itu adalah perangkat mekanis yang bertugas untuk mencampur bahan bakar bensin dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini telah digunakan selama bertahun-tahun pada mesin bensin sebelum teknologi EFI berkembang. Nah, prinsip kerjanya itu pertama itu ada pencampuran udara dan bahan bakar, pengaturan campuran, lalu pengendalian. Nah, untuk pencampuran udara dan bahan bakar itu, karburator bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan. Saat udara mengalir melalui venturi, terjadi penurunan tekanan. Nah, perbedaan tekanan itu yang menyebabkan bahan bakar dari tangki karburator tertarik ke venturi, di mana bahan bakar bercampur dengan udara. Lalu, yang kedua itu ada pengaturan campuran. Di sini karburator mengatur jumlah bahan bakar yang dicampur dengan udara sesuai dengan kecepatan mesin. Pada putaran rendah, jumlah bahan bakar yang masuk sedikit, sedangkan pada putaran tinggi, jumlah bahan bakar yang disalurkan lebih banyak. Yang terakhir itu ada pengendalian, di mana sistem ini bekerja dengan mengandalkan berbagai komponen, seperti pelampung, yang dimana untuk mengatur jumlah bahan bakar yang tersedia. Lalu ada katup gas dan jet bahan bakar untuk memastikan rasio campuran udara dan bahan bakar yang ideal pada berbagai kondisi operasi mesin. Nah, dalam karburator itu terdapat komponen utama terdiri dari venturi, pelampung, jet bahan bakar, dan katup gas. Venturi sendiri itu berkomponen penyempitan atau bagian penyempitan dalam karburator yang menciptakan efek perbedaan tekanan untuk menarik bahan bakar. Lalu yang kedua itu ada pelampung yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang tersedia di karburator. Nah, yang ketiga itu ada jet bahan bakar yang berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar ke venturi. Yang terakhir ada katup gas untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk ke dalam karburator. Nah, karburator ini mempunyai kelebihan diantaranya sederhana. Karburator itu tidak memerlukan perangkat elektronik sehingga lebih mudah dirawat dan bentuknya juga lebih sederhana. Nah, karburator juga biaya produksinya lebih rendah karena desainnya ini mekanis. Selain itu, lebih murah untuk diproduksi. Selain mempunyai kelebihan, karburator juga mempunyai kekurangan, seperti kurang efisien karena campuran udara dan bahan bakar tidak selalu optimal, sehingga efisiensi bahan bakar lebih rendah dibandingkan EFI. Nah, yang kedua itu emisinya lebih tinggi, karena pengaturan campuran tidak seakurat sistem injeksi sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi. Yang ketiga itu kurang responsif karena sistem tidak mampu menyelesaikan campuran bahan bakar secara cepat dengan perubahan kondisi operasi mesin. Nah, sekarang ke sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EFI. Jadi, EFI ini adalah sistem yang lebih modern dan canggih, di mana penyaluran bahan bakar dikendalikan oleh sistem elektronik menggunakan berbagai sensor dan aktuator untuk memastikan campuran udara dan bahan bakar yang optimal dalam setiap kondisi pengoperasian mesin. Nah, prinsip kerjanya itu ada injeksi bahan bakar, di mana dalam sistem EFI ini bahan bakar diinjeksikan langsung ke dalam saluran masuk atau langsung ke ruang bakar, tergantung pada jenis mesin. Bahan bakar diinjeksikan dalam bentuk kabut halus untuk bercampur dengan udara. Nah, lalu yang kedua pengendalian elektronik, di mana sistem EFI bekerja dengan mengandalkan ECU atau Engine Control Unit
yang mengumpulkan data dari berbagai sensor seperti sensor oksigen, sensor suhu, dan sensor posisi untuk menentukan jumlah bahan bakar yang harus disuntikan berdasarkan kondisi mesin dan beban kerja. Lalu ada tekanan tinggi di mana bahan bakar ini disuplai oleh pompa bahan bakar yang menciptakan tekanan tinggi dan kemudian disuntikan melalui injektor pada waktu yang sangat presisi. Lalu yang terakhir ada pengaturan campuran di mana ECU itu menyelesaikan jumlah bahan bakar yang disuntikan dengan sangat akurat sesuai dengan kebutuhan mesin dalam berbagai kondisi seperti start awal, akselerasi, dan bahan tinggi. EFI ini mempunyai dua jenis. Yang pertama itu MPFI atau multi-point full injection, di mana sistem silinder ini memiliki injektor sendiri di saluran masuk yang menyuntikkan bahan bakar sebelum campuran masuk ke ruang bakar. Nah, lalu yang kedua ini ada direct injection, di mana bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang bakar sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan tenaga lebih besar. Nah, EFI juga mempunyai komponen utama di mana terdiri dari injektor yang berfungsi untuk menyuntikkan bahan bakar ke dalam saluran masuk atau ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Lalu yang kedua itu ada ECU atau Engine Control Unit, di mana mengontrol seluruh sistem injeksi berdasarkan input dari berbagai sensor. Lalu ada sensor oksigen di mana untuk mengatur kandungan oksigen dalam gas buang untuk membantu ECU menyesuaikan campuran bahan bakar. Nah, yang keempat ini ada pompa bahan bakar di mana berfungsi untuk menyediakan bahan bakar dengan tekanan tinggi ke injektor. Lalu yang terakhir ini ada sensor aliran udara yang berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin untuk menentukan jumlah bahan bakar yang sesuai. EFI juga mempunyai kelebihan di mana efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi karena sistem EFI itu dapat menyelesaikan campuran bahan bakar secara real time sehingga lebih hemat bahan bakar. Lalu yang kedua itu lebih responsif, pengaturan bahan bakar yang tepat waktu membuat mesin lebih responsif terhadap perubahan beban dan kecepatan. Lalu emisinya itu lebih rendah karena pengaturan bahan bakar yang presisi membuat pembakaran lebih bersih sehingga mengurangi emisi gas buang. Nah, kekurangan EFI ini karena yang pertama itu ada kompleksitasnya, di mana sistem EFI itu lebih kompleks karena melibatkan sensor dan ECU sehingga membutuhkan perawatan yang lebih rumit. Nah, lalu yang kedua ini ada biaya lebih tinggi karena biaya produksi dan perawatan sistem EFI lebih tinggi dibandingkan karburator. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penyaluran bahan bakar pada solar, di mana sistem ini memiliki dua teknologi utama yang digunakan, yaitu sistem mekanik atau box pump dan sistem common rail, di mana kedua sistem ini bertujuan untuk menyalurkan bahan bakar dengan tekanan yang tepat ke ruang bakar, namun dengan cara kerja yang berbeda. Yang pertama, sistem mekanik atau box pump, di mana sistem ini sering disebut juga sistem injeksi bahan bakar mekanis. Nah, sistem ini adalah salah satu metode tradisional dalam penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Box pump ini menunjukkan pada penggunaan pompa injeksi mekanis yang berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dan waktu penyuntikan ke dalam ruang bakar. Nah, yang pertama itu prinsip kerjanya ada pompa injeksi, di mana pompa injeksi ini berperan utama dalam menyuplai bahan bakar dengan tekanan yang diperlukan ke injektor. Bahan bakar dipompa dari tangki bahan bakar melalui pompa bahan bakar mekanis ke injektor. Lalu kedua itu ada pengaturan waktu penyuntikan, di mana pompa injeksi dilengkapi dengan camshaft yang berputar sesuai dengan putaran mesin untuk mengatur waktu penyuntikan bahan bakar ke sistem silinder. Artinya sistem ini bekerja secara mekanis sesuai dengan siklus kerja mesin. Lalu ada penyuntikan bahan bakar, di mana saat tekanan bahan bakar ini sudah cukup tinggi, bahan bakar disuntikan melalui injektor ke dalam ruang bakar pada tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem common rail. Nah, lalu yang terakhir ada pengaturan campuran bahan bakar dan udara,
di mana pompa injeksi juga mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan ke ruang bakar berdasarkan kecepatan mesin dan beban. Di sini ada komponen utamanya. Pertama ada pompa injeksi mekanis atau box pump itu sendiri, di mana komponen utamanya ini berfungsi untuk mengatur tekanan dan waktu injeksi bahan bakar. Lalu yang kedua ada injektor, di mana berfungsi menyuntikkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Lalu ada governor, di mana berfungsi untuk mengatur kecepatan mesin secara mekanis dengan mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan. Lalu ada pelungar, di mana berfungsi untuk mengompresi bahan bakar untuk disalurkan ke injektor. Kelebihan sistem mekanik ini yang pertama konstruksinya itu lebih sederhana karena menggunakan perangkat mekanis tanpa banyak komponen elektronik sehingga lebih mudah dirawat. Lalu yang kedua itu ada tahan lama, karena sistem mekanis ini tidak terlalu bergantung pada komponen elektronik. Lalu ada kekurangan sistem mekanik, di mana mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada efisiensi lebih rendah, karena sistem ini dapat mengontrol penyuntikan bahan bakar seakurat sistem tidak seakurat dengan sistem elektronik, sehingga efisiensinya itu lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada emisi yang lebih tinggi karena penyuntikan bahan bakar tidak diatur secara optimal sehingga emisi gas buangnya itu cenderung lebih tinggi. Lalu kurang responsif karena pengaturan bahan bakar yang dilakukan secara mekanis membuat sistem kurang responsif terhadap perubahan kondisi operasi mesin. Lalu ada sistem common rail atau injeksi otomatis, di mana common rail ini adalah sistem injeksi bahan bakar yang lebih modern dan canggih dibandingkan sistem mekanis. Dalam sistem ini, penyaluran bahan bakar diatur oleh unit kontrol elektronik atau ECU yang memanfaatkan berbagai sensor untuk mengatur tekanan dan waktu penyuntikan bahan bakar dengan presisi tinggi. Prinsip kerjanya itu yang pertama itu penyaluran bahan bakar bertekanan tinggi, di mana bahan bakar dipompa dari tangki bahan bakar ke dalam rail atau tabung logam yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan bahan bakar bertekanan tinggi, karena tekanan dalam rail dapat mencapai 1600 bar atau lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada injektor elektronik, di mana bahan bakar yang tersimpan dalam rel disuntikan ke setiap silinder melalui injektor yang dikendalikan secara elektronik. Injektor bisa menyuntikkan bahan bakar dalam beberapa fase untuk memastikan pembakaran yang lebih efisien. Lalu pengaturan elektronik, di mana ECU mengontrol semua aspek sistem injeksi melalui dari tekanan bahan bakar hingga waktu penyuntikan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sensor seperti sensor suhu, sensor tekanan, sensor kecepatan, dan sensor oksigen. Nah, lalu penyuntikan multistage atau di dalam sistem ini mampu menyuntikkan bahan bakar dalam beberapa tahap dalam satu siklus pembakaran, yang meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas buang. Nah, sistem common rail ini mempunyai komponen utama. Yang pertama ada pompa tekanan tinggi, fungsi untuk meningkatkan tekanan bahan bakar hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Nah, yang kedua itu ada rel tekanan tinggi, di mana fungsinya itu untuk menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disuntikkan ke injektor. Bentuknya itu seperti tabung. Nah, yang ketiga itu injektor elektronik, di mana fungsinya itu untuk menginjeksi bahan bakar ke ruang bakar dengan pengaturan yang dikendalikan oleh ECU. Yang keempat itu ada ECU. Sama aja fungsinya kayak yang dijelasin tadi. Fungsinya itu untuk mengatur waktu penyuntikan tekanan dan jumlah bahan bakar yang disuntikan berdasarkan data dari sensor. Lalu ada sensor tekanan untuk memantau tekanan bahan bakar di dalam rail untuk memastikan injeksi yang tepat. Kelebihan dari sistem common rail ini yang pertama itu efisiensinya lebih tinggi karena sistem ini mengatur tekanan dan waktu injeksi dengan sangat presisi. Efisiensi bahan bakarnya jauh lebih baik dibandingkan sistem mekanik. Lalu emisinya itu lebih rendah karena pembakarannya itu lebih efisien, menghasilkan emisi yang lebih rendah memenuhi standar emisi yang lebih ketat.
Lalu ada yang terakhir itu responsif, karena sistem ini menyesuaikan pengaturan bahan bakar secara real time berdasarkan kondisi operasi mesin, sehingga lebih responsif terhadap perubahan beban atau kecepatan. Lalu kekurangan dari sistem common rail ini karena yang pertama itu ada kompleksitas lebih tinggi, karena sistem ini jauh lebih kompleks, melibatkan banyak komponen elektronik dan sensor, sehingga lebih sulit dirawat. Nah, lalu yang kedua itu biayanya lebih tinggi, karena biaya produksi dan perawatan sistem common rail ini lebih tinggi dibandingkan sistem mekanik, karena terdapat ECU. Nah, lalu yang terakhir itu sensitifnya itu terhadap kualitas bahan bakar, karena sistem ini sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar, sehingga penggunaan bahan bakar yang kotor atau tidak sesuai bisa merusak komponen. Nah, itu dia penjelasan dari materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan bahan bakar solar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Azahra dengan NPM 2314071020 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc. Pertama, saya akan membahas mengenai sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan yang terdapat pada kendaraan itu merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai komponen listrik dan elektronik yang berfungsi untuk menjalankan berbagai fitur kendaraan, mulai dari starter hingga sistem kontrol elektronik. Sistem kelistrikan ini merupakan komponen penting yang menyediakan daya untuk berbagai fungsi operasional seperti penerangan, pengisian baterai, pengapian, hingga sistem hiburan dan kontrol kendaraan. Oke, di sini ada gambar dari sistem kelistrikan itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya, di sini ada komponen-komponen utama di dalam sistem kelistrikan. Untuk yang pertama itu ada baterai, di mana baterai ini sebagai sumber daya listrik utama ketika mesin mati dan pada awal proses menyalakan mesin. Baterai ini menyimpan energi dalam bentuk kimia yang diubah menjadi energi listrik. Tegangan standar baterai itu pada kendaraan biasanya itu sekitar 12 volt pada kendaraan konvensional dan lebih tinggi pada kendaraan listrik. Nah, yang kedua ini ada alternator, di mana fungsinya itu sebagai generator listrik yang mengisi ulang daya baterai saat mesin menyala dan menyediakan daya listrik untuk sistem kelistrikan lainnya. Lalu yang ketiga ini ada starter, di mana fungsinya itu bertugas untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanis untuk memutar mesin agar bisa dinyalakan. Lalu ada sistem pengapian atau ignition system, di mana sistem ini bertugas memicu percikan api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Lalu ada sekring dan relay, di mana sekring sendiri berfungsi sebagai alat pelindung untuk mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan akibat arus pendek atau lonjakan arus. Sedangkan relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit listrik besar dengan saklar berarus kecil. Lalu ada Electronic Control Unit atau ECU, di mana sebagai komputer yang mengendalikan berbagai sistem kendaraan seperti mesin, transmisi, sistem bahan bakar, dan kontrol lainnya. Lalu yang terakhir ini ada kabel dan konektor, di mana fungsi kabel sebagai jalur untuk mengalirkan arus listrik ke berbagai komponen di kendaraan, sedangkan konektor untuk menghubungkan berbagai perangkat listrik. Nah, yang ketiga ini ada prinsip kerja dari sistem kelistrikan.
Secara umum, prinsip kerja sistem kelistrikan pada kendaraan berbasis pada rangkaian listrik yang memanfaatkan sumber daya atau baterai untuk menggerakkan komponen-komponen yang membutuhkan daya listrik. Berikut alur kerja sistem kelistrikan kendaraan. Yang pertama itu ada baterai sebagai sumber energi utama, di mana baterai menyimpan energi listrik yang akan digunakan untuk menghidupkan motor starter dan berbagai komponen lain seperti lampu, ECU, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada starter menggerakkan mesin, di mana saat kunci kontak diputar, arus dari baterai dialirkan ke motor starter. Starter memutar flywheel yang terhubung dengan poros engkol yang akan memulai proses pembakaran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Lalu yang ketiga ada alternator menghasilkan listrik, di mana setelah mesin hidup, alternator akan berputar bersama mesin dan menghasilkan arus listrik. Listrik ini digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai daya listrik ke berbagai komponen. Lalu ada sistem pengapian menyalakan bahan bakar, di mana pada saat mesin berjalan, koil pengapian akan mengubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk memicu percikan di busi. Lalu yang terakhir ini ada ECU mengontrol sistem kendaraan. ECU atau Electronic Control Unit menggunakan data dari berbagai sensor untuk mengatur operasi mesin dan sistem lainnya. ECU juga memastikan kinerja kendaraan optimal, termasuk mengontrol bahan bakar dan udara, sistem pendingin, dan rem. Lalu di sini ada tantangan dan masalah dalam sistem kelistrikan. Nah, pertama itu masalah yang biasanya ditemukan dalam sistem kelistrikan ini ada kehabisan baterai. Baterai bisa habis akibat pengisian yang tidak memadai atau pemakaian berlebihan saat mesin mati. Lalu ada korsleting, di mana korsleting listrik bisa terjadi jika ada isolasi kabel yang rusak atau kabel yang salah pemasangan, menyebabkan arus listrik mengalir di luar rute yang seharusnya. Lalu alternator gagal. Jika alternator tidak berfungsi, baterai akan habis dengan cepat karena tidak terisi ulang. Lalu, terakhir ini ada masalah di ECU. Kerusakan pada ECU bisa menyebabkan kegagalan sistem yang dikontrol secara elektronik, seperti kontrol mesin, sistem pengereman, atau sistem transmisi. Lanjut, yang kedua ini ada sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan juga terdapat pada kendaraan di mana berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas optimal selama kendaraan beroperasi. Mesin kendaraan menghasilkan panas tinggi akibat pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar. Jika panas tersebut tidak dikeluarkan, mesin bisa mengalami overheating atau terlalu panas yang dapat merusak komponen mesin atau menyebabkan kegagalan sistem. Sistem pendinginan bertugas mengeluarkan panas dan menjaga suhu mesin agar tetap pada suhu kerja yang ideal. Lanjut ke komponen utama sistem pendinginan. Di sini ada gambar dari sistem pendinginan yang terdiri dari radiator, pompa air, termostat, kipas radiator, cairan pendingin, tangki cadangan coolant, selang dan pipa serta sensor suhu. Lalu yang pertama di sini ada radiator. Radiator adalah komponen utama sistem pendingin yang berfungsi untuk membuang panas dan cairan pendingin ke udara luar. Radiator terdiri dari serangkaian pipa tipis yang dilewati oleh coolant dan didinginkan oleh aliran udara yang masuk melalui kisi-kisi radiator. Lalu yang kedua ada pompa air atau water pump, di mana fungsinya itu untuk mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Pompa memastikan sirkulasi cairan pendingin secara terus-menerus ke seluruh sistem pendinginan. Lalu ada termostat. Termostat adalah katup yang mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Saat mesin dingin, termostat akan tetap menutup, mencegah cairan pendingin mengalir ke radiator. Begitu suhu mesin mencapai suhu optimal, termostat akan membuka untuk memungkinkan coolant mengalir ke radiator. Lalu ada kipas radiator untuk membantu mempercepat pendinginan dengan menyiapkan udara melalui radiator, terutama ketika kendaraan bergerak lambat atau diam, di mana aliran udara alami melalui radiator berkurang. Lalu ada cairan pendingin atau coolant.
Fungsi cairan ini berperan dalam menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk didinginkan. Coolant tidak hanya air tetapi campuran antara air dan zat aditif, biasanya ethylene glycol yang mencegah pembekuan pada suhu rendah dan mendidih pada suhu tinggi. Lalu ada tangki cadangan coolant atau reservoir di mana fungsinya itu sebagai cadangan cairan pendingin untuk menampung coolant yang mengembang saat panas dan menyuplai coolant ketika diperlukan. Nah, di sini ada selang dan pipa, di mana selang dan pipa ini menghubungkan berbagai komponen dalam sistem pendingin dan mengalirkan coolant dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Nah, yang terakhir ini ada sensor suhu coolant, di mana sensor ini mengukur suhu cairan pendingin dan mengirimkan data ke ECU untuk mengontrol kipas radiator atau memberi peringatan kepada pengemudi jika terjadi overheating. Lanjut, prinsip kerja dari sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan ini bekerja berdasarkan sirkulasi cairan pendingin yang terus-menerus melalui mesin dan radiator. Di sini ada berikut adalah alur kerja dari sistem pendinginan kendaraan. Yang pertama, di sini ada sirkulasi awal saat mesin dingin. Ketika mesin pertama kali dinyalakan, coolant berada di dalam mesin dan termostat tetap tertutup, sehingga mencegah coolant mengalir ke radiator agar mesin dapat mencapai suhu optimal. Lalu, yang kedua ada mesin mencapai suhu optimal. Saat suhu mesin naik hingga sekitar 80-90 derajat Celcius, termostat mulai terbuka, sehingga memungkinkan coolant yang telah panas mengalir ke radiator untuk didinginkan oleh aliran udara. Lalu, ketiga ada pendinginan di radiator. Coolant yang panas dialirkan ke radiator. Nah, setelah ini panas dari coolant dipindahkan ke udara luar melalui kisi-kisi radiator. Kipas radiator juga berfungsi untuk meningkatkan aliran udara, terutama ketika kendaraan berjalan lambat atau berhenti. Lalu yang keempat, pompa air mengalirkan coolant. Pompa air terus-menerus memompa coolant dari mesin ke radiator dan sebaliknya, sehingga menjaga sirkulasi cairan yang stabil. Coolant yang telah didinginkan kembali masuk ke mesin untuk menyerap panas baru. Lalu, tangki reservoir. Saat coolant memanas dan mengembangkan sebagian dari coolant mengalir ke tangki cadangan. Saat mesin mendingin, coolant di tangki akan disedot kembali ke sistem pendinginan. Lalu, yang terakhir sensor dan kontrol elektronik. Sensor suhu coolant terus mengawasi suhu cairan pendingin. Jika suhu melebihi batas yang ditentukan, sensor akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk menyalakan kipas radiator untuk memperingatkan pengemudi melalui peringatan di dashboard. Nah, sistem pendinginan ini terdapat ada dua jenis. Yang pertama, sistem pendinginan cair, dan kedua, sistem pendinginan udara. Untuk sistem pendinginan cair atau liquid cooling system, di mana adalah sistem pendinginan yang paling umum digunakan pada kendaraan modern, di mana cairan pendingin bersirkulasi melalui mesin dan radiator untuk membuat panas. Nah, sistem pendingin cair lebih efisien untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Lalu yang kedua ada sistem pendinginan udara atau air cooling system. Pada beberapa kendaraan kecil atau sepeda motor, sistem pendinginan udara digunakan. Dalam sistem ini, mesin dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin yang memperluas area permukaan mesin, sehingga panas bisa dibuang langsung ke udara luar. Sistem ini lebih sederhana tetapi kurang efisien dibandingkan dengan sistem pendingin cair. Lalu, pendingin juga mempunyai masalah umum. Yang pertama itu ada overheating, di mana overheat ini bisa disebabkan oleh kebocoran coolant, termostat yang rusak, kipas radiator yang tidak berfungsi, atau masalah pada pompa air. Overheat yang berkelanjutan bisa merusak mesin secara permanen. Nah, lalu yang kedua ada kebocoran coolant, di mana kebocoran pada selang radiator atau gasket mesin bisa menyebabkan coolant berkurang, sehingga sistem tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga ada kerusakan pada termostat,
Jika termostat macet dalam keadaan tertutup, coolant tidak bisa mengalir ke radiator, sehingga menyebabkan mesin cepat panas. Jika macet dalam keadaan terbuka, mesin bisa terlalu dingin, mengurangi efisien pembakaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Zahra dengan NPM 2314071020 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan yang merupakan bagian dari salah satu materi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Tolambanua, STP, MSc. Pertama, saya akan membahas tentang sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi adalah salah satu komponen utama dalam kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor, yang bertugas menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini memungkinkan pengemudi mengontrol kecepatan kendaraan dan torsi yang diteruskan ke roda, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan efisien pada berbagai kondisi jalan. Fungsi utama dari sistem transmisi ini untuk mengatur kecepatan, mengatur torsi, dan menghubungkan serta memutuskan tenaga mesin. Nah, di sini ada jenis-jenis dari sistem transmisi. Yang pertama ada transmisi manual. Jadi transmisi manual ini mengharuskan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas transmisi dan kopling. Pengemudi harus menekan pedal kopling untuk memutuskan sambungan antara mesin dan transmisi sebelum memindahkan gigi. Setelah perpindahan gigi dilakukan, kopling dilepaskan untuk menghubungkan kembali tenaga mesin ke roda. Lalu yang kedua, jenis transmisi yaitu ada transmisi otomatis. Jadi transmisi otomatis ini menghilangkan kebutuhan untuk perpindahan gigi secara manual. Sistem ini menggunakan torsi converter atau kopling otomatis yang secara otomatis menyesuaikan gigi sesuai dengan kecepatan dan beban kendaraan. Pengemudi hanya perlu mengoperasikan pedal gas dan rem. Lalu yang ketiga itu ada transmisi CVT. CVT adalah jenis transmisi otomatis yang tidak menggunakan gigi tetap, melainkan menggunakan sabuk dan kontrol yang memungkinkan perubahan rasio gigi secara halus dan tanpa tahapan. CVT terus-menerus menyesuaikan rasio sesuai dengan kebutuhan kecepatan, kendaraan, dan beban. Lalu jenis transmisi yang terakhir ini ada transmisi dual clutch atau DCT. DCT adalah sistem transmisi otomatis yang menggunakan dua kopling untuk memisahkan gigi ganjil dan genap. Hal ini memungkinkan perpindahan gigi yang lebih cepat dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Lalu ada komponen utama dalam sistem transmisi. Yang pertama itu ada kopling. Pada transmisi manual, kopling ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Pada transmisi otomatis, fungsinya dilakukan oleh torsi converter. Lalu yang kedua ada gearbox. Gearbox ini berisi roda gigi yang bertanggung jawab untuk mengubah torsi dan kecepatan yang dihasilkan oleh mesin sebelum diteruskan ke roda. Lalu yang ketiga ada torsi converter. Pada transmisi otomatis, torsi converter berfungsi untuk mentransmisikan tenaga mesin ke roda tanpa perlu menggunakan kopling manual. Lalu yang keempat ada poros propeller. Pada kendaraan berpenggerak roda belakang, poros ini menghubungkan transmisi dengan diferensial. Lalu yang kelima ada diferensial, di mana diferensial ini memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda, terutama saat kendaraan berbelok. Nah, sambil tetap meneruskan tenaga dari mesin. Lalu yang terakhir ada sistem hidrolik.
Pada transmisi otomatis, sistem hidrolik digunakan untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis dengan memanfaatkan tekanan cairan transmisi. Nah, lalu di sini ada cara kerja dari sistem transmisi. Di sini saya memilih cara kerja transmisi manual dan cara kerja transmisi otomatis. Yang pertama, cara kerja transmisi manual. Pada transmisi manual, pengemudi harus mengoperasikan tuas transmisi dan pedal kopling untuk memindahkan gigi. Komponen utama dalam transmisi manual ini terdapat kopling, tuas transmisi, dan roda gigi. Cara kerjanya itu pertama penekanan kopling. Saat pengemudi ingin mengganti gigi, mereka menekan pedal kopling, sehingga memisahkan hubungan antara mesin dan transmisi, sehingga roda gigi di dalam transmisi tidak lagi berhubungan langsung dengan tenaga mesin. Lalu, yang kedua ini ada perpindahan gigi. Setelah kopling ditekan, pengemudi memindahkan tuas transmisi ke gigi yang diinginkan, sehingga menggerakkan roda gigi di dalam gearbox untuk mengubah rasio transmisi yang menentukan torsi dan kecepatan kendaraan. Lalu, yang ketiga ada pelepasan kopling. Setelah gigi dipilih, pengemudi melepaskan pedal kopling secara perlahan. Ini menghubungkan kembali mesin dengan transmisi dan memungkinkan tenaga mesin disalurkan ke roda melalui gigi yang dipilih. Lalu yang keempat ada pengendalian torsi, di mana roda gigi yang berbeda mengubah rasio torsi yang dihasilkan oleh mesin. Pada gigi rendah, torsi lebih tinggi dan kecepatan lebih rendah, sehingga cocok untuk akselerasi awal. Pada gigi yang lebih tinggi, torsi lebih rendah, tetapi memungkinkan kecepatan kendaraan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ini ada cara kerja transmisi otomatis. Jadi transmisi otomatis ini bekerja tanpa perlu campur tangan pengemudi dalam perpindahan gigi. Sistem ini menggunakan torsi konverter dan mekanisme hidrolik untuk memindahkan gigi secara otomatis berdasarkan kondisi kecepatan dan beban mesin. Komponen utamanya ini terdiri dari torsi konverter, planetary gear set, serta sistem hidrolik. Lalu cara kerjanya yang pertama itu ada torsi converter, di mana torsi ini menggantikan kopling manual pada transmisi otomatis. Torsi converter ini adalah alat yang memungkinkan tenaga dari mesin disalurkan ke transmisi tanpa perlu memutuskan hubungan secara fisik. Torsi converter juga memungkinkan kendaraan untuk tetap dalam posisi diam saat mesin masih menyala. Lalu yang kedua ada planetary gear set. Transmisi otomatis menggunakan rangkaian gigi planetary yang memungkinkan berbagai rasio gigi bekerja dengan mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan transmisi manual. Setiap perubahan kecepatan atau torsi dilakukan oleh set roda gigi. Lalu yang ketiga ada sistem hidrolik, di mana sistem ini dalam transmisi otomatis mengontrol perpindahan gigi. Fluida transmisi di dalam sistem hidrolik memberikan tekanan untuk memindahkan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Sensor elektronik juga membantu menentukan kapan gigi perlu dipindahkan. Lalu yang terakhir ada perpindahan gigi otomatis. Saat kendaraan bergerak, sistem secara otomatis menyelesaikan gigi berdasarkan kecepatan dan beban. Tidak seperti transmisi manual, pengemudi tidak perlu menginjak kopling atau memindahkan tuas, semua dilakukan oleh sistem. Lanjut ke sistem pelumasan. Jadi sistem pelumasan ini adalah sistem dalam mesin yang berfungsi untuk mendistribusikan pelumas, biasanya berupa oli, ke bagian-bagian mesin yang bergerak dan bersentuhan langsung. Sistem ini sangat penting karena mesin kendaraan terdiri dari banyak komponen yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan panas. Tanpa pelumasan yang tepat, gesekan antara komponen-komponen akan menyebabkan keausan, panas berlebihan, dan bahkan kerusakan mesin. Pelumasan mengurangi gesekan, menjaga suhu mesin, mencegah keausan, dan membersihkan komponen dari kontrol dan partikel-partikel kecil. Sehingga fungsi utama sistem pelumasan ini, yang pertama mengurangi gesekan, kedua mendinginkan komponen mesin, yang ketiga membersihkan komponen mesin, keempat mencegah karat dan korosi, dan yang kelima meningkatkan efisiensi mesin. Lanjut ke komponen utama dalam sistem pelumasan. Yang pertama ini ada bak oli. Bak oli adalah tempat penyimpanan oli di bagian bawah mesin. Oli akan diambil oleh pompa oli dan disalurkan ke seluruh mesin. Lalu yang kedua ini ada pompa oli sendiri.
Pompa oli ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyirkulasikan oli melalui mesin. Pompa ini memastikan bahwa oli dapat menjangkau setiap komponen yang bergerak. Lalu yang ketiga ini ada filter oli. Filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel kecil yang tercampur dengan oli selama proses pelumasan. Dengan adanya filter oli, pelumasan yang bersirkulasi tetap bersih dan tidak menyebabkan kerusakan pada mesin. Lalu yang keempat ini ada saluran oli. Saluran oli ini adalah saluran kecil yang terdapat di dalam blok mesin dan kepala silinder. Saluran ini mengalirkan oli ke berbagai komponen yang memerlukan pelumasan. Lalu yang kelima ada pressure relief valve. Adalah katup yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli di dalam setiap pelumasan. Jika tekanan terlalu tinggi, katup akan terbuka untuk mengembalikan oli ke bak oli sehingga mencegah kerusakan pada komponen mesin. Lalu yang keenam ini ada cooler oli. Pada mesin-mesin tertentu, oli yang telah bersirkulasi bisa menjadi sangat panas, sehingga cooler oli ini adalah komponen yang berfungsi untuk menurunkan suhu oli sebelum kembali ke mesin. Lalu di sini ada jenis-jenis dari sistem pelumasan. Yang pertama itu ada sistem pelumasan tekan. Sistem ini adalah yang paling umum digunakan pada mesin kendaraan modern. Pelumas disirkulasikan melalui pompa oli dengan tekanan yang cukup tinggi untuk menjangkau semua komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Lalu yang kedua ada sistem pelumasan cipratan, di mana sistem ini pelumasan dilakukan dengan cara mencipratkan pelumas ke komponen mesin melalui gerakan komponen yang bergerak cepat, seperti putaran poros engkol. Sistem ini biasa digunakan pada mesin kecil atau mesin dengan beban ringan. Lalu yang ketiga ada sistem pelumasan campuran, di mana sistem ini adalah kombinasi dari sistem pelumasan tekan dan cipratan. Pada beberapa bagian mesin yang membutuhkan pelumasan lebih kompleks, sistem ini memungkinkan kedua metode pelumasan bekerja secara bersamaan. Lalu yang keempat ada sistem pelumasan kering, di mana sistem ini digunakan pada mesin balap atau kendaraan performa tinggi. Tidak seperti pelumasan basah, di mana oli disimpan dalam bak oli di bagian bawah mesin. Dalam sistem ini, oli disimpan di tangki terpisah. Lalu yang terakhir ini ada cara kerja dari sistem pelumasan. Di sini saya memakai cara kerja sistem pelumasan tekan. Jadi yang pertama itu cara kerjanya itu pengambilan oli, di mana pompa oli itu mengambil oli dari bak oli dan menekannya ke saluran oli yang ada di dalam blok mesin. Lalu yang kedua itu distribusi oli, di mana oli disirkulasikan ke seluruh bagian mesin melalui saluran oli, termasuk bagian yang bergerak seperti bantalan poros engkol, poros nok, batang piston, dan dinding silinder. Lalu yang ketiga ini ada penyaringan oli, di mana sebelum oli mencapai komponen-komponen mesin, oli melewati filter oli untuk memastikan kotoran dan partikel logam tidak ikut bersirkulasi. Lalu yang keempat ini ada pengembalian oli, di mana setelah oli melumasi komponen mesin, oli mengalir kembali ke bak oli untuk didinginkan dan didaur ulang. Lalu yang ketiga ini ada pengaturan tekanan. Jika tekanan oli terlalu tinggi, pressure relief valve akan terbuka untuk melepaskan tekanan berlebih dan mengembalikan oli ke bak oli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai berjumpa lagi.